Aku sedikit melebarkan mata, kemudian menggelengkan kepala, seraya menyunggingkan senyum manis kepada suamiku itu. Iya, suami. Sampai detik ini, dia masih suamiku. Belum ada kata talak yang keluar dari bibirnya. Namun, tetap saja aku enggan berperan sebagai istri yang harus melayani suami. Rasanya sudah beda, hambar, tidak ada lagi cinta ketika menatap wajahnya. Yang aku lihat hanyalah pengkhianatan dia dengan Mawar. Mas Sandi manggut-manggut. Dia menegakkan tubuh, seraya menarik napas dalam-dalam. Ya, sudah aku duga, kamu tidak akan menginginkannya. Aku cukup tahu diri akan kesalahanku. Tapi, bolehkah aku mengucapkan sesal? Aku sedikit tersentak dengan ucapannya. Namun, kembali aku tersenyum dengan mata menatap pada sepasang netra yang begitu mirip dengan Sanum itu. Sesal? Apa yang kamu sesalkan, Mas? Tanyaku. Entahlah, ada sesuatu yang terasa hilang dariku. Aku tidak lagi bicara. Jujur, ada rasa pongah dalam diri ini. Ketika Mas Sandi berkata demikian, secara tidak langsung dia mengakui bahwa kehadiranku memang melengkapi hidupnya. Namun, aku tidak mau terlalu percaya diri hingga nanti malah menjerumuskan diri sendiri. Aku tidak tahu sedalam apa lautan hati orang lain. Begitupun dengan perasaan Mas Sandi. Bisa saja dia hanya bersandiwara untuk menjebakku ke dalam permainannya, agar aku ibah, percaya, hingga termakan kata-kata manisnya. Lalu aku kembali terperangkap dan terjerumus pada luka yang sama. Oh, sangat menyedihkan. Gimana kabar Cahaya, Mas? Tanyaku kemudian. Baik, jika ada waktu, mainlah ke rumah, jenguk dia. Cahaya selalu menanyakanmu. Jika tidak mau bertemu Mawar, kamu bisa ke rumah Mama. Setiap pagi, Cahaya aku titipkan pada Mama, ujar Mas Sandi berharap. Insya Allah. Tapi Mas, jika aku boleh ngasih saran, jangan terlalu mengandalkan Mama dalam mengurus ayah. Kasihan, Mama sudah tua, tenaga pun sudah kurang. Ada baiknya Mawar sendiri yang mengurus anak itu. Mas Sandi tidak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepala dengan pandangan lurus ke depan. Aku mengingatkannya kembali pada surat perjanjian yang aku bawa. Kini tangan pria itu membuka map, memegang pulpen, dan dia membubuhkan tanda tangannya di sana. Lega sekali rasanya melihat itu. Yang aku sangkakan akan ada drama penolakan, tapi ternyata tidak. Mas Sandi cukup bisa diajak bicara mengenai perceraian kami. Mungkin karena dia takut masuk penjara, atau mungkin sudah berdamai dengan keadaan. Oh iya Mas, apa kamu akan mengambil mobil yang aku pakai? Tanyaku kemudian. Tidaklah Num, silakan saja kamu pakai mobil itu. Diambil pun untuk apa? Aku dan Mawar punya mobil masing-masing. Itu untuk Sanum, putriku. Terima kasih Mas. Aku harap kita akan jadi teman yang baik dalam mengurus Sanum. Aku tidak ingin ada permusuhan, meskipun kita bukan lagi suami istri. Ya, aku juga. Hening, kami sibuk dengan pemikiran kami masing-masing. Sesekali Mas Sandi tertawa saat melihat tingkah laku Sanum yang menari dengan gerakan sesuka hati dia. Anak itu memang energik. Kini dia menirukan Safira, gurunya, ketika sedang mengajar di kelas. Num, iya Mas, kataku, menoleh ke arahnya. Hari ini aku masih suamimu. Boleh gak aku memelukmu untuk yang terakhir? Tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin memelukmu saja. Aku janji, setelah ini kita bukan siapa-siapa lagi. Aku menggigit bibir, lalu menganggukkan kepala tanda setuju. Tanpa apa-apa lagi, Mas Sandi langsung memelukku begitu erat. Pelukan ini masih hangat, masih sama seperti saat aku belum mengetahui pengkhianatannya. Bedanya, rasaku yang berubah. Tidak lagi ada kenyamanan dalam dekapan ini.
Yang ada hanya rasa hambar yang membuatku ingin segera mengakhirinya. Maafkan Mas Ranum. Mudah-mudahan kamu tidak membenci Mas karena kekhilafan ini, ujar Mas Sandi mengusap rambutku. Aku hanya mengangguk, enggan menjawab. Mas Sandi melepaskan rengkuhannya. Dia memegang kedua pundakku, menatapku sangat dalam. Ranum khairun nisa, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Kini kamu bukan lagi istriku. Jelas, sangat begitu jelas, hingga kurasakan ada dentuman keras mengenai jantungku. Mata ini mengembun, tapi aku tahan untuk tidak menangis di depan Mas Sandi. Aku ikhlas karena aku yang menginginkan perceraian ini. Namun entah kenapa, ucapan Mas Sandi barusan begitu menusuk ke ulu hati. Mungkinkah aku masih mencintainya? Ah, tidak. Bukan itu yang jadi alasannya. Aku terlalu merasa lega hingga terharu akan kata-kata yang diucapkan Mas Sandi. Pria itu bangkit dari duduknya. Dia menghampiri Sanum, memeluk putriku, hingga kembali menggendongnya. Beberapa kali Mas Sandi menciumi pipi Sanum hingga gadis itu menangkup kedua pipi ayahnya, lalu mencubitnya gemas. Air mata yang sedari tadi kutahan kini keluar juga. Melihat mereka, hatiku teriris. Kenapa harus ada pengkhianatan dalam hubungan pernikahan? Hingga akhirnya anaklah yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Di luaran sana mungkin banyak sekali wanita hebat yang bertahan dengan pasangan yang selingkuh. Tapi aku tidak sekuat mereka. Aku menyerah. Lebih baik mengakhiri daripada mengingat luka sepanjang hidup. Seumur hidup itu terlalu lama untuk menghilangkan rasa curiga pada pasangan yang pernah mendua. Sah, ayah pulang dulu ya. Sanum jangan nakal sama bunda. Harus nurut sama bunda. Belajar yang rajin ya, ujar Mas Sandi pada putriku. Kita gak ikut ayah pulang, bunda, tanya Sanum polos. Aku menggelengkan kepala, memaksakan tersenyum. Sanum, boleh datang ke rumah ayah, tapi jangan sekarang ya. Ayah harus kembali ke kantor. Nanti saja ya, kalau hari libur, ayah ajak Sanum dan kakak Cahaya main bareng. Emangnya kenapa? Kalau sekarang Sanum ikut ayah. Aku kangen main sama kakak, ayah. Akhir-akhir ini kakak sering ngamuk sayang. Sanum kan tahu sendiri, kalau kakak sudah ngamuk, dia jadi hilang kendali. Makanya Sanum tinggal di rumah nenek dulu. Nanti pun akan ada waktunya kok. Sanum main sama kakak. Sekarang kita pulang dulu ya. Biarkan ayah kerja, kataku membujuk Sanum yang malah memeluk Mas Sandi. Gadisku menempelkan kepalanya di dada pria itu. Lama aku dan Mas Sandi membujuk Sanum hingga akhirnya anak itu mau pulang juga dengan syarat Mas Sandi harus menggendong dia sampai kami masuk ke mobil. Dan Mas Sandi menurutinya. Pakai sabuk pengaman ya, ujar Mas Sandi memakaikan seatbelt. Sanum mengangguk. Kemudian Mas Sandi menutup pintu mobil setelah mencium ubun-ubun putrinya itu. Aku mulai melajukan mobil, meninggalkan Mas Sandi yang masih berdiri melihat kepergianku dengan Sanum. Sepanjang jalan pulang, putriku diam. Keceriaan yang tadi mampir kini hilang. Dia bahkan enggan menoleh ketika aku memanggilnya. Sah, lihat deh, ada Om Sony tuh, ucapku ketika kami sudah sampai di depan rumah. Sanum yang sedari tadi melihat ke samping kini mengalihkan pandangan ke arah depan, di mana ada Sony yang tengah duduk bersila di teras rumah. Itu apa ya yang di belakang Om Sony? Tanya Sanum. Tidak tahu Sah. Yuk kita turun dan tanyakan langsung pada Om Sony. Sanum langsung menghampiri omnya itu saat setelah turun dari mobil. Dia bersorak riang saat yang Sony bawa adalah boneka beruang berukuran besar. Tawa yang tadi sempat hilang kini datang kembali. Dia bahkan begitu kesenangan dengan hadiah yang Sony bawa. Makasih Son, padahal tadi dia lagi sedih loh.
Aku berucap seraya membuka pintu rumah. Aku mempersilahkan Sony masuk dan duduk di ruang tamu. Sanum aku suruh berganti pakaian terlebih dahulu sebelum bermain dengan mainan barunya. Sedih kenapa mbak? Tanya Sony ingin tahu. Habis ketemu ayahnya, gak mau pisah, maunya ikut pulang ke rumah yang di sana. Ngapain mbak ketemu Mas Sandi? Apa dia ngajak rujuk? Sony kembali bertanya. Tidaklah, cuma membicarakan tentang Sanum dan masa depannya. Oh iya, tumben banget kamu beliin mainan buat Sanum. Punya uang dari mana? Sony nyengir seraya melihatku dengan melebarkan mata. Aku menautkan alis ke arah dia yang hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaanku. Minta dari mama, tanyaku lagi. Enak aja, sekarang aku tuh punya pekerjaan mbak. Aku rajin nyari duit buat masa depan anak dan istriku. Jadi mbak jangan khawatir akan kelaparan jika nanti hidup denganku. Aku memiringkan bibir, mendelikkan mata. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Kataku jutek. Emang aku bilang mau nikah sama Mbak Ranum? Hidup bersama belum tentu nikah mbak. Orang tua mbak bangkrut, terus mbak dan Sanum ikut tinggal di rumah mama. Itu kan termasuk tinggal bersama, iya kan? Aku mengambil bantal sofa lalu memukulkannya pada Sony dengan kasar. Sedangkan pria itu tertawa terbahak sangat puas karena sudah mengerjaiku. Dasar bocah, seenaknya saja mendoakan orang tuaku bangkrut. Jikapun iya, tidak akan aku datang ke mereka. Insya Allah, ya, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Oh iya mbak, mbak nemu pengacara songong itu di mana? Sony kembali bertanya seraya mengeluarkan isi cemilan dari dalam tas ransel kesayangannya. Dia teman lama aku, teman SMA lebih tepatnya. Pantesan songong, sok pinter. Emang pinter, kalau bodoh tidak mungkin jadi pengacara, kataku, merebut coklat dari tangan mantan adik iparku itu. Ah, sebutan yang aneh. Adakah mantan untuk adik ipar atau mertua? Aku rasa tidak perlu. Cukup suami atau istri saja yang jadi mantan. Aku dan Sony terus mengobrol santai seraya memperhatikan Sanum yang asik bermain dengan boneka barunya. Hal yang tidak pernah aku lakukan selama masih berstatuskan istri Mas Sandi. Aku menjaga jarak karena tidak ingin ada kata ipar adalah maut. Tapi untuk sekarang sepertinya kata-kata itu sudah tidak berlaku lagi. Dan dari Sony pula lah, aku juga tahu jika ada lowongan pekerjaan di tempatnya bekerja. Tapi sebaiknya Mbak Ranum jangan kerja di sana deh. Mendingan kerja di tempat lain aja, ujar Sony saat aku sudah mantap ingin melamar pekerjaan di restoran tempat dia bekerja. Kenapa? Gajinya kecil, tanyaku serius. Bukan mbak, tapi aku tidak akan fokus kerja kalau mbak ada di sana. Maunya memandangmu terus. Untuk yang kedua kalinya, Sony mendapatkan pukulan dariku dan dia malah cengengesan tanpa rasa bersalah. Setelah puas membuatku kesal dengan tingkah lakunya, Sony pamit pulang. Aku dan Sanum mengantarnya sampai depan pintu. Melihat dia yang sudah siap pergi dengan mengendarai kuda besinya, mobil Pajero masuk ke halaman rumah saat Sony akan melajukan sepeda motornya. Ternyata Devano yang datang. Pria itu keluar dari dalam mobil seraya menenteng paper bag. Senyumnya mengembang ke arahku dan Sanum. Sah, kita mancing mania yuk. Lah, bukannya mau pulang, tanyaku ketika Sony membuka helm lalu turun dari sepeda motornya. Kakak jadi. Bersambung.